orang tuanya karena sering perang di situ, orang tuanya kirim ke Wamena buat sekolah. Nah, kenapa terjadi perang di situ? Sebenarnya masalah salah paham. Karena masyarakat ini kan sama babi piaraan mereka ini kan, babi kan dianggap harta, dianggap emas. Sementara tentara yang datang, mohon maaf, tentara yang datang ini kan rata-rata muslim. Nah jadi kan babi masuk, terus ngobrol-ngobrol, mereka ya mungkin pertama marah, tapi lama-lama mereka kan tembak, lama-lama kan perang, jadinya ini perang. Nah itu kan tidak ada hubungan dengan kemerdekaan, jauh, iya jauh sekali. Nah, tapi terbawa ke situ akhirnya dibikin, mungkin dibilang itu mereka karena mau gini-gini, akhirnya begitu, jadinya ke situ. Narasi-narasi yang muncul besar sebagai sebuah kemerdekaan itu sebenarnya hanya bisa jadi karena narasi-narasi kecil tadi tentang babi yang masuk ke pemukiman dengan tidak sengaja. Nah, bisa juga macam contoh ya, mungkin ada yang datang terus suka sama yang perempuan yang ini, akhirnya bisa juga dengan sesepele bisa jadi percintaan, atau timbal balik gitu, keluarga melarang anaknya, akhirnya jadi ribut itu kan kecenderungan ribut ini, memang ribut di sini tuh bahayanya kan memang dampaknya itu ke komunitas, ke keluarga besar. Nah, ibaratnya yang terjadi sekarang di Besuk, mungkin satu awalnya mungkin tentara jadi satu sebalas dendam, akhirnya jadi besar gitu, karena bawa mungkin banyak orang, tentara makin banyak bawa anggotanya, pihak yang korban juga bawa anggotanya banyak, akhirnya itu jadi besar akhirnya digiring ke masalah itu untuk mengikuti semuanya. Dan kakak, bagaimana cara narasi-narasi itu dimasukkan ke naskah-naskah kakak? Bagaimana metode praktik penciptaannya kakak? Mas, kalian ambil tulis dulu. Kita memang kalau orang luar yang luar bisa. Contoh, Eka datang, Eka yang garap itu lebih. Oh gitu. Dia kan lihat sebagai manusia secara korban ya. Nah, tapi kalau kami kayak dan saya gabung dengan Evan Cupen. Bento. Nah, itu kan kita sama-sama punya rumah semut namanya PH. Jadi kita bikin dalam bentuk komedi. Kakak, aku mau ini dulu. Sebetulnya ini yang saya mau cari, metode-metode penciptanya kakak. Bagaimana praktek penciptanya? Kalau tadi saya membuka praktek penciptaan saya, sebetulnya itu cuma mukodimah saja. Mukodimah itu apa? Introduce. itu undang-undangnya. Interlude ya. Interlude kakak. Apa yang dilakukan kami di sana dengan metode pendekatan seperti ini? Itu cuma interlude. Sebetulnya yang ini yang aku pengen ambil kakak. Betul. Memang komunitas di sini memproduksi. Sudah di lagu-lagu Papua tuh banyak simbol bicara tentang itu. Tapi mereka buat semua dengan simbol-simbol. Nah, kalau yang saat ini dia Evan itu kalau nonton film The Movie itu artinya perang semua yang terjadi di Papua ini yang dia cerita itu. Jadi dia tanya keluarganya, ini ribut ini saudara kembarnya ada di mana? Ternyata adanya di Jakarta, sumbernya ada di Jakarta. Itu kalau dinonton itu sampainya di situ. Jadi sumber kekerasan aneh di Papua semuanya ada di Jakarta. Oh. Kita dalam untuk apa namanya teater pertunjukan, ya itu Pak Jeffrey dong bilang kalau kita lebih ke musik akustik ya, nyanyian rakyat lah, itu cerita-cerita tentang kekerasan ini dibawakan lewat nyanyian-nyanyian tapi yang berbahasa daerah. Jadi cukup saja kita yang mengerti menyanyi dengan air mata begitu, tapi jangan sampai air mata ketahuan ini dia gitu. lebih kepada rasa bagaimana kita menyerap, kita ungkapkan itu dalam nyanyian dengan bahasa daerah lewat melodi. Energinya bisa dirasakan oleh senimannya sendiri. Gitu. Entar kalau bahasa Indonesia ini banyak kan dulu gitu. Ceritanya udah langsung digiring ke gitu, jadi nggak berani untuk buat dalam sebuah pertunjukan, apalagi tulis dia apa gitu. Jadi kalau dipentaskan ditanya deskripsinya nggak ada, cerita yang lain saja karena ya itu tadi begitu. Banyak Cara-cara apa ya, kalau di teater tuh istilahnya negasi ya Bapak ya, mengalihkan ya. Sebetulnya ya banyak pengalihan dengan simbol-simbol itu, tapi tidak verbal simbolnya ya kakak, lebih begitu ya pemilihan. Nih pertanyaannya yang memungkinkan dari Bapak tadi, dari kakak Jeffrey,
apakah komedi itu sebagai jalan yang asik gitu untuk membawa hal itu? Iya, kalau yang terjadi malah orang sampai tidak sadar Oh, apa ceritanya tentang apa gitu. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol baru oh ternyata betul. Nanti ngobrol orang kayak nanti ngobrol baru coba nonton. Event yang Even the movie yang bioskop. Ngobrol orang kayak nanti ngobrol baru coba nonton. event yang Even the movie yang bioskop. apakah banyak juga komunitas yang mempraktekkan dengan cara komedi di sini, Kakak? Jarang. Jarang sekali. Ada yang juga memang mereka sampaikan kekerasan tapi memang tidak artinya tidak membunuh secara umum. Jadi memang kan yang terjadi di Papua ini tanda kutip yang paling di atas itu sumber masalahnya adalah serakah. Jadi orang-orang yang serakah datang menguasai tanda kutip kekayaan yang ada, entah itu hutan, entah itu hasil tambang, gitu. Nanti kan artinya saya percaya bahwa segala bangsa ini memang diatur itu sudah bagus, tapi ya itu muncul orang yang serakah itu dengan kepentingan kelompok, akhirnya bawa oknum tadi bawa itu. Ya sekarang bagaimana kayu yang di Papua bisa ibaratnya bisa berapa tahun bisa buat orang kaya raya sekali kan. Yang main kan kita udah tahu pasti siapa yang jalan mulus ya. Terus siapa yang ibaratnya masyarakat yang tidak punya kosan apa-apa, mereka yang punya kayu atau mereka yang punya hutan, mereka mau bawa pasti bentrok masalah. Tapi yang lain ini lancar. Iya karena memang sistem negara dia yang pegang. Itu yang namanya saya bilang orang-orang serakah, oknum-oknum tadi yang apalagi ke tambang. Tambang lagi kalau kita tambang kan yang kalau resmi kan kayak privat itu resmi, yang tidak resmi banyak sekali di sini. Nah, yang mungkin kami bisa dapat pengen dapetin pengetahuan bagaimana kerja riset artistik Kakak Jeffrey yang berhubungan dengan hal itu, Kakak. Nah itu masalahnya saya ini tidak terlalu akademi. Jadi Ya nggak apa-apa, apa yang Kakak lakukan saja gitu. Artinya ini bisa kami itu. Oh. Melihat langsung kejadiannya, langsung dari informasi. Jadi langsung. Kalaupun kebutuhan biasanya tuh kebutuhan yang pendekatan ke cara budaya terus sama masuk ke adat, memang langsung pendekatan ke tokohnya. Saya juga duduk ngobrol dari. Ada metode-metode yang khas kultural khas Papua nggak, Kakak? Metode-metode penciptaannya. Misalnya saya beberapa kali menemukan sesuai metode penciptaannya meskipun modern tapi juga caranya tetap basis ritual, basis pendekatannya dengan cara-cara kultur budaya yang ada di Papua. Ada nggak, Kak? Mungkin nggak, Kak? Oh, parah ya. bisa terbangun ya. Asik. Dari para itu apa yang kira-kira ini, Kakak? Dia berlangsung lama, beberapa jam gitu. Ya tergantung kebutuhan. Oh. Kalau kadang-kadang ada yang memang ya 2-3 kali udah selesai. Cuma kan dalam proses nanti kita sudah dapat nih data yang kita mau. Tapi dalam proses penciptaan lagi kita kayaknya butuh datang lagi. Kayak ada kekurangan apa datang lagi. Di para itu ada ritualnya? Tidak ada. Para ya kalau dari adat ya para Nggih. ada masalah di kampung. Tua-tua adat duduk di para itu. Oh. Gimana betul? Oke sudah ya. Keputusan ada di atas para sudah. Para itu kayak Bali gitu, Kakak. Balai. Oh, kayak model begini kan? Oh. Dia nama tempat ya, nama tempat duduk gitu. Ada dari artinya tahu bangsa daerah masing-masing kan ada. Beda-beda. Gini. Umum. Karya pertama pasti juga akan hampir sama dengan penciptaan yang kedua gitu, rata-rata tidak berbeda ya. Tak kira ada perbedaan. Sistemnya saya kumpul nih pemain terpilih nih. Oke, idenya temanya ini. Masing-masing cari bahan, masing-masing saya rangkum. Bisa begini. Ya ada gagasan utama Iya, yang gagasan utama, dibawakan. temanya tentang ini. Nah, dia punya ini, nanti saya sambung. Oh. Jadi dramaturginya ya, gabung jadi satu. Jadi saya yang ini, ya sudah, mana yang nanti pertama, mana yang bagian kedua, disambung. Jadi masing-masing sudah datang bawa
Bahwa hasil risetnya masing-masing. Hasilnya, berdasar apa? Apalagi kalau yang saya kumpul ini memang ceritanya mau diangkat memang dari pengalaman mereka pribadi. Artinya mereka lebih banyak berbagi pengalamannya ya. Terus kelebihannya apa ya? Kelebihan kekurangan juga bisa juga. Kami itu paling banyak itu memang pentasnya spontan juga. Jadi tiba-tiba kita datang ngobrol-ngobrol tentang ini jadi siapa? Jadi langsung. Kadang-kadang nggak ini juga. Nah kalau titik sekarang sudah langsung, udah tanpa diskusi lagi. Jadi kalau saya udah pegang mic, udah tahu mereka semua. Jadi langsung bertemu di Jadi panggung itu. bertemu di panggung. Gagasan itu langsung ditemukan di panggung. Itu juga. Saya latihan apa adik-adik ini juga sampai ke situ. Teater, apalagi tari ya. Kalau tari, nanya itu udah makanan pokok lah. Menumbuh. Iya. Jadi terus apa yang ada juga bahan apa yang ada tiba-tiba kita lihat dibikin api ya, kayak api di kayu gitu lah jadi. Jadi ada obor, apalagi ada obor itu sudah dari situ. Pokoknya saya yang ide pertama udah naik, nanti saya udah datang langsung di berikutnya jalan. Di sini rata-rata metode penciptaan apakah sama kah antara satu dengan yang lain? Adakah yang unik? Ada yang berbeda maksudnya? Pasti ada yang berbeda lah. Seperti apa perbedaannya kakak? Ya itu yang saya bilang nanti kita ngobrol memang dari pengalaman. Di sini memang banyak apa penciptaan itu banyak yang apa kalau apalagi tari ya itu banyak yang tidak terjadi. Jadi yang mereka tuh rata-rata tuh turun temurun aja. Jadi hanya pengulangan aja. Jadi perbaikan mereka mungkin hanya nambah-nambah sedikit, perkembangan sedikit, karena perkembangan sekarang. Jadi yang turun dari dulu sampai sekarang. Bisnis itu juga ibarat kayak satu ekosistem seni juga Pak. Pada dasarnya sebetulnya. Kalau ekosistem seni juga meniru jejaring dari bisnis, usaha, itu menurutku seni juga lebih maju. Ini sebenarnya kita dapat juga dari proses. Kita selama komunitas keluar, terus kita punya apa ya, pendidikan pentas setiap bulan. Pentas setiap bulan kita bikin terjadi. Terus kan kita pentas nih, tapi kita memang habis pentas yang kita hanya dapat kepuasan. Nah, terus lama-lama kita bikin tempat yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal sekali. Ya. Artinya boleh tanya bikin Jokowi itu dari awal sistemnya. Tapi di situ setelah proses ini ada sekalian jadi sekalian juga. Ya, tambah kalau kemarin kan euforia kita baru berkumpul, baru bikin komunitas sampai kerja. Sekarang kita pikir ya supaya ada ruang ekonomi yang tetap, kebutuhan keberlanjutan. Iya, karena kita sudah bukan bicara buat diri kita bicara orang-orang yang kita ajak lagi di bawah. Adik-adik ini kan banyak sekali, kan penari-penari banyak. Nah, sementara penari mereka ikut kita kalau tidak dapat materi kan, kasihan juga mereka kalau punya anak gimana gitu kan. Nah, makanya kan jadi beban. Bagaimana seni bisa Beban ini yang kita saling pikir menghidupi. cari solusi supaya bagaimana ya paling tidak ada yang memang tidak ada tapi ada lain juga kan mereka bisa dapat dari berbagi saling apa ya saling membantu atau begitu. Ya, kenapa tidak kita nggak punya pemikiran sampai tingkat situ buat bantu adik-adik yang lain ini kan muncul sama dengan kita yang dulu gitu kan masih euforia berkesenian dan murni kepuasan manggung, kepuasan itu yang masih nanti yang lain-lain sudah punya anak Karena baru punya mulai berasa beban. mulai berasa ruang susu ini. Nah, makanya di dalam sana saya tetap itu saya pribadi langsung yang punya anak itu pasti honornya lebih besar daripada yang tidak punya anak. Kalau marah, oh tidak sama pribadi. Menari bukan untuk itu pribadi, dia menari buat anak. menari untuk hidup. Dan itu berat sekali kalau kita ajak baru ya kalau satu kali tidak ada masa yang kedua kali tidak ada lagi atau lagi 3 kali tidak ada aduh itu rasa berdosa